Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anak, apa kabar? Saya yakin semua dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab 2. Pertemuan yang pertama mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Untuk kompetensi dasar dan indikator, silakan kamu lihat pada slide yang ditampilkan dalam video ini. Kita masuk pada materi. Sejatinya perlu saya sampaikan bahwa konstitusi ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberadaan sebuah negara, di mana konstitusi ini memiliki pengaruh dalam mempertahankan negara tersebut dari perkembangan yang ada. Maka sebenarnya konstitusi yang ideal itu adalah konstitusi yang berasal dari hasil penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan nurani rakyat dari masyarakat atau daerah tersebut. Kata konstitusi bukanlah hal yang asing bagi pendengaran dan ingatan kita. Jika kita lihat di Indonesia, ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memiliki arti kata membentuk, pembentukan, yaitu pembentukan sebuah negara dalam segi aspek peraturan. Maka dalam bahasa Prancis, konstitusi ini dibahasakan constituer, artinya membentuk, yang mengandung arti bahwa permulaan segala peraturan mengenai suatu negara atau undang-undang maupun hukum sebuah negara. Sedangkan kita ambil pengertian dari Belanda, yaitu grondwet, yang artinya sebuah atau suatu undang-undang dasar yang menjadi dasar dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia sendiri kita mendengar atau mengetahui yang istilahnya Undang-Undang Dasar 1945. Itu sama dengan grondwet atau konstitusi dalam segi aspek bahasa Belanda. Kita masuk pada materi teori-teori konstitusi. Kita ambil yang pertama, yaitu Sejström. Sejström memberikan teori bahwa konstitusi itu merupakan kumpulan prinsip atau azas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Artinya apa? Sejström mau menyampaikan bahwa di dalam konstitusi ini telah diatur mengenai kekuasaan dari pemerintah. Misal, salah satunya contoh kita ambil DPR. DPR dalam konstitusi diatur bahwa mereka memiliki hak hanya untuk mengajukan rancangan undang-undang. Sedangkan hak-hak masyarakat, bahwa di dalam konstitusi ini telah diatur juga mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Misal kita lihat pada pasal 28C, itu merupakan salah satu hak kamu, yaitu memperoleh pendidikan. Kita lihat pasal 28E, di situ kamu lihat bahwa hak kamu adalah memeluk dan menjalankan agamamu masing-masing, serta hubungan keduanya. Artinya apa? Di dalam konstitusi ini juga diatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah wajib mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kemudian kita lanjut, yaitu teori kedua mengenai menurut Kacewer. Kacewer mengatakan bahwa konstitusi itu adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Bahwa menurut Kacewer ini konstitusi itu lebih sempit. Artinya apa? Konstitusi ini berisi tentang segala peraturan-peraturan yang membatasi ataupun mengatur mengenai kekuasaan pemerintah. Misal kita lihat di lembaga legislatif telah diatur bahwa mereka hanya berhak untuk membuat atau mengajukan rancangan undang-undang. Sedangkan lembaga eksekutif mereka wajib melaksanakan undang-undang tersebut. Salah satunya adalah presiden dan wakil presiden. Kita lihat lembaga yudikatif bahwa mereka adalah lembaga yang mengawasi jalannya peraturan tersebut apakah tidak berjalan ataupun berjalan. Contohnya adalah MA dan MK, bahkan KY. Kemudian kita lanjut teori ketiga menurut S.E. Wiener dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa konstitusi itu adalah sebuah kumpulan aturan atau norma yang mengatur tentang alokasi-alokasi kekuasaan. Misal, di dalam konstitusi ini
telah diatur yang menjadi hak dan batasan-batasan yang dapat dilakukan pemerintah baik sesama lembaga negara maupun antar lembaga, bahkan lembaga negara ke masyarakat. Kemudian kita masuk menurut E.C. White bahwa beliau mengatakan konstitusi itu merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Sama dengan tadi si KCWR, cuman bedanya bahwa menurut SCWR ini juga diatur di dalam konstitusi itu mengenai cara-cara pemilihan dari lembaga-lembaga negara tersebut. Termasuklah di dalamnya misalnya syarat dan ketentuan untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, atau syarat-syarat untuk menjadi sebuah atau bagian dari anggota DPR. Itu semua memiliki proses, tidak langsung diangkat menjadi presiden, tidak langsung diangkat menjadi DPR, tapi ada syarat dan ketentuannya, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, dan jenjang karir. Anak-anak, jika kita mempelajari tentang konstitusi atau undang-undang dasar, maka itu erat kaitannya dengan amandemen. Amandemen itu artinya adalah perubahan atau penyempurnaan agar konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan yang ada. Maka Indonesia sendiri yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, 4 kali perubahan. Perubahan pertama yaitu tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat tahun 2002. Maka telah mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan. Di mana dalam perubahan ini, dalam amandemen ini, isi dari Undang-Undang Dasar telah mengalami perubahan juga. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perbedaan sebelum dan setelah amandemen. Di mana sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar bagiannya terdiri dari 3, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan setelah amandemen mengalami perubahan, ada satu yang dihilangkan sehingga menjadi hanya pembukaan dan batang tubuh. Baik, sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya mulai dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Dan saya sampaikan bahwa mulai minggu ini dan selanjutnya kita akan menggunakan buku cetak dan buku mandiri. Salah satunya yaitu yang paling utama buku dari pemerintah, yaitu yang ini. Saya yakin ini belum banyak yang diambil dari wali kelas. Maka tolong kamu ambil ke sekolah kepada wali kelas masing-masing segera secepatnya agar kamu dapat mempelajari materi dengan lebih baik. Ini dari pemerintah, ini buku pemerintah ya. Kemudian yang kedua, sekolah juga membantu menyediakan buku yang diterbitkan oleh Erlangga. Ini buku cetak kita. Jika kamu mau ambil ke sekolah, maka belilah di sekolah. Namun bukan yang sekolah menjual, cuman sekolah menyediakan. Yang menjual adalah penerbit Erlangga. Kalau bisa kamu miliki juga. Kemudian yang ketiga yaitu buku mandiri. Mulai minggu ini sampai minggu selanjutnya saya akan mengambil soal-soal dari buku mandiri ini. Maka tolong segera kamu miliki. Jika kamu ingin beli, ada di sekolah. Namun bukan sekolah juga menjual, cuman sekolah menyediakan. Ini buku mandiri kita. Maka nanti soal-soal dari latihan saya ambil dari sini. Berikut juga dengan materi-materinya dari buku pemerintah dan buku cetak Erlangga tadi. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak saya semua. Belajarlah dengan baik di bab 2 ini agar nilaimu semakin meningkat, dan untuk agar pembelajaran kamu dapat lebih lancar, milikilah segera buku-buku yang tadi saya tampilkan. Ada buku pemerintah, itu bisa kamu ambil ke wali kelas masing-masing. Kemudian buku Erlangga yang cetak dan buku mandiri, karena saya juga akan mengambil materi dan soal-soal dari buku mandiri terutama. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan di rumah. Doakan agar keadaan COVID ini dapat selesai dan kita bertemu di sekolah.